Ini apa ya, bisa dibilang aplikasi basic, aplikasi yang terkenal buat para video maker, content creator. Jadi biasanya YouTuber-YouTuber ataupun TikTokers atau Instagramers kalau ada video-video gitu biasanya ngeditnya pakai Premiere Pro. Nah, selain Premiere Pro itu ada apa lagi gitu? Ada juga namanya DaVinci Resolve. Itu gratis, tapi itu kebanyakan dipakai untuk color grading istilahnya. Color grading itu sendiri ya apa ya, kayak suatu profesi tersendiri gitu untuk ngewarnain. Tadinya yang videonya warnanya abu-abu jadi colorful gitu. Jadi warnanya misalnya kayak film Joker kan moodnya kan rada kuning ke hijau-hijauan. Nah, itu tugasnya color grader. Tapi untuk editing juga bisa karena itu gratis jadi lumayan populer juga. Terus aplikasi kedua biasanya dipakai sama anak-anak Apple. Itu ada dua dia, ada iMovie, itu biasanya instalan dari Apple-nya langsung. Yang kedua adalah itu Final Cut Pro. Nah, sebenarnya sih kinerja masing-masing di software ini ya kurang lebih sama. Ya intinya ada cutting, ada nyatu-nyatuin, masukin lagu, dikasih warna, dikasih efek, transisi segala macam, baru dijadiin nama istilahnya render, di render jadi satu video MP4 atau MOV atau apapun lah. Tapi ya paling yang membedakan itu di fitur-fitur masing-masing software aja gitu. Ada yang UI, user interface-nya itu kadang nggak familiar gitu. Misalnya gue pengguna Premiere Pro, tiba-tiba disuruh kerja nih di kantor mana, ngedit make DaVinci Resolve itu gitu. Gue kadang-kadang pasti kayak ngeraba-raba kayak orang bego gitu, kayak orang baru belajar lagi gitu. Shortcut-shortcutnya, caranya segala macam. Jadi apapun aplikasi editingnya nggak masalah. Bahkan ada yang ya TikTokers gitu pada jago make KineMaster itu ngeditnya di HP itu gue nggak bisa sama sekali karena satu bikin HP gue cepet panas dan baterainya bocor, yang kedua ya kecil aja nggak enak gue ngeditnya di HP kayak gitu. Nah, jadi yang akan gue kasih sharing dikit ini di waktu yang sebentar ini adalah penggunaan Adobe Premiere Pro gitu. Untuk kebutuhan kalian bikin film di Glass Maba. Benar kan Glass Maba? Ya, ya, ya. Jadi ini apa yang kalian lihat nih adalah tampilan layar pertama yang keluar di saat kalian buka aplikasinya nih, Adobe Premiere Pro. Oke, yang misalnya udah punya aplikasinya bisa sambil dicoba dibuka aja gitu. Mungkin ada beberapa yang berbeda tampilannya karena Adobe Premiere gue Pro asli, sorry ya. Ya, kalau yang bajakan-bajakan kadang-kadang belum diupdate sampai yang paling akhir banget. Ya, kayak tergantung ada yang stabil-stabilan, ada yang versi Adobe Premiere Pro 2018 itu dulu paling stabil, masih orang yang belum move on, ada versi 2019, ini versi 2020 yang paling baru gitu. Ya kurang lebih sama, pertama-tama muncul layar, kalau di kalian pasti layarnya kosong, karena belum ada ya yang udah pernah dikerjain. Ini kelihatan kan kursornya? Kelihatan, Kak. Iya, 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 iya. Yang akan kalian lakukan pertama kali itu adalah new project. Gitu. New project, dipencet, twing gitu. Oke, di sini kan muncul tulisan new project, namain aja misalnya Project Ghost Mobile. Jadi bisa nama judul judul video kalian, judul film kalian gitu. Terus di sini ada location. Sebenarnya oke-oke aja nggak masalah. Dia naruh registrinya di default-nya gitu di folder software-nya. Cuman gue sarankan biar kalau nyari-nyarinya nggak bingung, di browse dulu, dibikin folder baru. Misalnya nih bulan September, ini gue ke dokumen gue nih, pokoknya ini udah gue shortcut. Ini bulan September, gue bikin folder baru. Oke, folder Glass Maba. Nah, gue save di sini, twing gitu. Jadi kalau lo nyari project-nya, nyari save-nya, mau ngotak-ngatik, mau ngedit, bisa tinggal nyari di folder itu yang familiar. Nah,
Sebenarnya kalau dari sini 3 jenis tab ini nggak ada yang perlu di otak-atik gitu. Karena gue pun nggak pernah ngotak-atik. Paling yang perlu diperhatiin ini aja sih, ya si display formatnya lo pastiin ini timecode. Terus sama ini nih, ada renderer nih. Mungkin di beberapa komputer atau laptop itu dia tampilannya Mercury Engine Software only gitu. Biasanya kalau laptop atau komputer yang nggak punya graphic card atau VGA, ya itu dia settingan awalnya gini nih, Mercury Playback. Cuman kalau yang punya driver graphic card, dia bisa otomatis cuda-cuda ini nih. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Playback Engine ini, dia lo masukin video, tek, dia videonya masih warna merah. Which is dia kayak harus ngeproses dulu, bakal patah-patah dulu, baru nanti jadi hijau, bisa play di playnya cepat lancar. Kalau masih merah di playnya dia bakal patah-patah. Gitu. Nah, cuman gue bakal menunjukin langsung yang canggihnya aja ya, yang CUDA ini yang punya driver. Biasanya laptop zaman sekarang kalau udah mehong di atas 5 juta itu udah punya kok graphic card. Dia kalau nggak CUDA tulisannya open CL gitu. Itu sama aja kayak CUDA. Oke, terus tinggal oke aja. Tuh. So far ada pertanyaan? Iya, itu pertanyaan. Oke, ini tampilannya sebenarnya udah gue custom nih. Tapi ini tampilan workspace-nya Mage Jibril. Mage Jibs. Mungkin kalian nanti ada di awal kelihatan Windows-nya mana ya? Workspace nih. Bentar. Bukan. Ini. Ya, all panel lah. Bakal nongol di atas-atas kayak gini nih. Tuh yang si learning, assembly, editing, color effect, bla 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 bla. Nah, kalian itu lebih enakan. Ada yang lagi buka nggak? Ya bang. Ada kan gini-gini aja nih. Si editing, bla bla bla, color effect, audio. Ada bang. Oke bang. Ya itu dipencet yang editing aja. Itu lebih enak lah dilihatnya. Oke. Sebenarnya teknik editing itu ada banyak. Dan di sini gue diminta sama panitia untuk mengajarkan teknik green screen sama apa tuh yang kayak kotak-kotak itu biasanya kalau untuk paduan suara ya split screen lah gitu. Ya sebenarnya itu teknik yang cukup advance ya. Jadi pokoknya nih kalian selepas dari ini karena kan sebentar doang waktunya. Kalau misalnya ada pertanyaan mau yang hal sesimpel apapun ya bisa di kontak gue aja ya. Mau di Instagram, mau DM atau apa, tanyain aja nggak masalah. Karena sekali lagi buat kalian para yang baru belajar dan baru make apalagi yang nggak familiar sama komputer, ini bakal cukup sulit. Peringatan. Oke, jadi misalnya nih kalian sudah bikin shoot gitu lah. Mau bikin video. Nih gue kasih contoh video gue yang mana ya. Kalian buka folder. Habis itu ya ceritanya nih lo masukin video. Ya ini gue mau milih video ini sampai ini. Ya udah di select aja, di blok aja, pencet shift, gitu, sampai nyala semua. Terus di drag and drop aja nih ke kolom si ini projectnya Gelas Maba tuh. Atau enggak kalau kalau misalnya bingung nih kan ada tulisan import media to start nih. Diklik kiri 2 kali aja terus dipilih yang mana videonya yang mau dimasukin. Cuman kan ribet, gue lebih suka drag and drop aja. Twing. Oke. Itu untuk masukin videonya pertama kali. Nah,
Ini tergantung dari kecepatan komputer masing-masing. Biasa nih harus ditunggu dulu nih, di kanan bawah tuh ada biru-biru, tuh lagi loading. Itu dia lagi ngeproses dulu nih, kayak ngebaca, oh ini videonya ada ini gitu. Sebenarnya bisa aja langsung skip, lo langsung edit, cuman nanti bakal lebih lambat. Jadi lebih baik, lebih enakan diselesai dulu tuh, kan udah kelar. Ya bagi kalian para komputer lemah pasti bakal lambat. Ya, jadi seperti itu. Atau misalnya nih langsung gue contohin dulu ya. Green screen. Gue download dulu green screen. Green screen. Screen monster. Green screen video. Oke, ini kan teknik apa? Step pertama, masukin video ke Premiere. Tuing gitu. Oke, ini yang kalian lakukan adalah masukin video apapun, mau audio, mau suara doang bisa dimasukin sini, video, gambar, apapun bisa dimasukin sini gitu. Nah, terus yang harus kalian lakukan adalah klik kanan di tempat yang kosong ini, tuing. Terus new item. Kita harus bikin sequence namanya. Kalau klik kanannya nggak kelihatan nih, misalnya padat kayak gini nih. Bikin ini, ada di kanan sini, new item juga nih. Nah, itu tulis aja sequence. Nah, kalian awal-awal mungkin dikasihnya dapatnya apa gitu. Cuman nih pilihnya yang terbaik bagi gua dan bagi yang pemula. Ini presetnya yang DSLR, digital SLR. Nah, tergantung kalian mau bikin videonya berapa nih, berapa resolusinya. Yang standarnya nih Full HD, yang sering kalian dengar itu 1080. Kamera sekarang biasanya 1080. Nah, kalau ini 24, 25, 30 bebas. Kalau 30 itu biasanya apa yang kalian lihat di Instagram. Jadi kehalusannya seperti itu. Kalau 24 biasanya itu dipakai untuk perfilman. Ya kalau kalian nonton bioskop, film-film, nah dia makainya 24 ini 24 fps, frame per second gitu. Nah, kalau untuk yang slow motion itu dia 60 fps, frame per second. Nah, cuman kalau untuk mau bikin film bagusnya nih saran gue di 24 aja. Settingnya nggak ada yang harus dirubah, udah tinggal oke aja. Kasih nama lagi kelas maba. Nah, kalau udah kalian bikin sequence, ini tadinya layarnya gelap gini, set kayak gini. Tadi kalau bikin sequence langsung otomatis muncul si timeline ini, namanya timeline. Jadi lo ngatur editan-editan semua ada di sini, di timeline ini. Lo masukin videonya, lo masukin misalnya audionya doang, atau ini bisa di audionya doang. Ke atas. Lo masuk kolong. Nah, bisa diatur. Masuk kolong. Lo masuk kolong, Tis. Nah, pokoknya ini lo ngotak-ngatik semuanya di layar ini. Oke, yang pertama green screen. Ya tadi gue udah download nih green screen-nya. Ya norak sih, cuman nanti di video kalian kalau misalnya mau green screen, lo bisa nyari di YouTube. Itu ada banyak, tulis aja green screen apa, green screen no. Cuman kalau kalian yang mau di green screen, kalian harus punya background green screen gitu. Gue waktu dulu sih di tembok gue ini gue beli kain sih, harganya 20.000 doang. Itu kain spoon bound. Itu biasa dipakai untuk ya pemula-pemula lah, green screen kayak gitu. Bisa untuk dipakai, cuman kalau bagus ya nggak terlalu. Cuman ya 20.000
Terus dapatnya berapa ya? 3 meter kali berapa? Lebih dari cukup lah untuk nge-cover satu badan orang gitu. Nah, kalau untuk green screen pun, syutingnya itu yang pasti butuh cahaya yang rata kalau kalian syuting. Gua saranin kalau yang di rumah, misalnya nggak punya lighting lebih kayak gini, cari tempat yang deket jendela. Atau paling enak sih di outdoor ya. Tapi outdoornya di jam-jam tertentu. Misalnya di bawah jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore. Karena cahayanya bakal rata. Jadi bayangan lo yang ke green screen-nya itu nggak bakal kayak gini nih. Kalau jam 2 siang tuh bayangannya bakal ganggu. Kayak gini nih. Tuh di bawah tuh si werewolf-nya. Ya itu teknis banget sih. Cuman ya disarankan seperti itu. Nah, misalnya nih gue mau make ya udah gue taruh sini aja deh. Biar gampang. Jadi masukinnya kayak gini. Nah, ini kan kepanjangan nih. Nggak bakal gue pakai semua, gue harus motong nih. Kalau motong itu shortcutnya mencet C. Tuh, sampai dia jadi kayak silet. Nah, atau nggak nih di kiri sini nih, di tools-toolsnya ada di sini-sini nih. Lo kalau tools mau ini, geser-geser, pakai yang ini. Cuman kalau mau motong, pakai si razor. Tuing. Aja langsung ke belah dua tuh. Oke, bisa di-delete. Pencet delete. Nah, misalnya lo mau gabungin video yang lain lagi, drag and drop lagi, terus mau pakai yang mana nih? Oh, yang di sini doang bagus. Bisa C lah, pencet C lagi, razor lagi, dipotong. Nih, gak jelek nih, hapus. Oh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini kan adalah nih udah muncul si werewolf-nya nih. Ini contoh nih ceritanya si werewolf ini lu orang gitu. Nah, gue pengen make segini doang. Ya udah nih gue C lagi, gue delete sisanya. Oh. Nah, tapi ini kenapa layarnya cilik, Bang? Ini hitam. Nah, karena tadi pas lagi kita bikin sequence-nya itu ukurannya 1080p. 1080p itu 1920 kali 1080. Ya, ya angka-angka gitulah gitu. Resolusi namanya. Ini pasti kalau sekecil ini dia ukurannya 720p. Enggak, bahkan lebih kecil lagi, 480p. Jadi coba kita lihat di properties. Apakah benar? Tuh 480p ukurannya tuh 480 kali 800 sekian. Nah, gue jenius. Enggak ada yang gue emang udah tahu aja. Caranya gimana, Bang, biar jadi full screen? Oke. Pertanyaan bagus, tidak yang nanya padahal. Caranya adalah di sebelah kiri atas ini kan ada efek kontrol nih. Tuing. Nah, di sini tuh lo mau ngotak-ngatik semua ada di sini. Nih, misalnya posisi kiri kanan, nih lo tinggal pencet geser aja. Yang kanan nih atas bawah. Terus ini scale untuk gede kecil. Aduh bang, gue maunya yang akurat bang. Oke, kalau mau akurat, caranya mudah. Tinggal diklik kanan. Terus cari namanya scale to frame size. Pencet. Wow, magic. Oke. Nah, ini udah ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Kelemahannya apa? Kalau kita gedein hal yang kecil, kelemahannya ya semua menjadi besar. Anda bisa menjadi stres dan bisa putus bahkan. Ya, canda. Oke. Kelemahannya adalah karena resolusinya kecil, dipaksa untuk jadi gede, dia gambarnya jadi kresek-kresek tuh. Nggak setajam kalau dari awal udah segitulah gitu. Kan jadi ngeblur nggak jelas gitu. Jadi disarankan kalau kalian ngerekam nanti pas lagi syuting di resolusi 1080p. Mantap. Kemudian, Bang, gimana Bang caranya biar hijau-hijaunya hilang? Oke, di bawah sini nih, di bagian sederetan ini kan ada media browser.
Ini nggak penting, hapus aja. Close panel. Library nggak penting buat yang bajakan. Info, nggak penting. Paling kita pakai yang efek. Nah, semua efek-efek lo transisi ada di sini semua. Ada video transisi, misalnya gue potong ya. Misalnya ini video 1, nggak usah gue potong dah, daripada bingung. Ini ada 2 video nih, kayak nggak nyambung. Gue potong. Nah, gue kasih transisi yang biasa sering gue pakai sih cross dissolve ya. Tinggal di drag and drop aja. Drag and drop di celah-celah di antara perbatasan 2 video. Twing. Jadi hasilnya gini. Nah, cuman kan suaranya kan jadi kepotong. Nah, di sini ada audio transition juga. Pakai yang exponential fade. Tuh, seru kan? Seru kan? Gitu doang bang, cukup gitu. Ya udah. Oke bang jago. Nah, oke, balik ke topik awal, gimana cara menghilangkan green screen? Itu ada di efek sini. Tapi kalau nyari gini gue sebenarnya juga pusing ya kebanyakan. Gue suka tulisnya doang key. Key. Nah, di sini ada banyak nih, ada alpha aja, scholar key, difference mate, luma key. Yang biasa paling ampuh pakainya nih ultra key. Caranya tinggal dipencet, diklik, di drag, and di drop di videonya. Tuing. Loh, nggak terjadi apa-apa bang. Iyalah, karena harus diotak-atik dulu nih di efek kontrol nih. Tadinya kan segini doang nih, video dan audio. Begitu ditaruh efek ultra key, set, nongol tuh ultra key-nya. No. Tuing. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah key color. Di sini ada key color. Ini kelihatan kan kursor gua? Key color. Di sini nih ada kotak warna hitam nih. Sebenarnya bisa milih warna apa aja. Cuman karena green screen, kita pencetin ini yang gambarnya pipet. Tuing. Terus kita pencet hijaunya. Door. Oh, udah deh. Kalau misalnya lo misalnya background-nya lagi di Taman Teletubbies Visip, gitu. Nggak usah deh. Ini terlalu ini. Gue kasih yang norak sekalian. Oke. Nih, gue udah dapat gambarnya. Gue taruh di sini dulu. Tuh, foto bisa. Terus gue taruh di sini. Tuing. Ada gambarnya. Nah, gimana caranya biar si monsternya ada di sini. Ini ceritanya kalian nih. Kalian lagi mau syuting. Oke, latar belakang yang alay. Udah, ini kan ada V1, ada V2, ada V3. Bisa sampai V sekian. Tuh kalau mau ditambahin tuh dikatasin aja. Tuh kalau nanti kalian green screen-nya banyak. Kalau yang bagian atas ini untuk video, visual. Kalau yang bawah itu audio nih. Ada pembatasnya tuh. Ini juga sama bisa ditumpuk-tumpuk. Nah, karena gue mau si werewolf ini ada di gambar ini, gue taruhnya di atasnya si Teletubbies ini. Tuing. Waduh, keinjek pengantennya. Kenapa gue taruh di atas? Karena kalau layernya si Teletubbies di atas, werewolf-nya ketutupan. Nih, maksudnya ketutupan tuh gambarnya si ini niban si werewolf-nya. Jadi, disarankan, nah di atas ini. Udah dia green screen. Kita samain, misalnya dia werewolf-nya mau ngejar. Nah, dari sini. Wah, cuman nih munculnya kan terlalu kaget nih, jelek guys. Lagi gini, tuing gitu. Nah, kita bisa kasih video transisi lagi. Misalnya Nora nih, kalau zoom. Waduh, gila Nora banget sih. Ya, kira-kira seperti itulah. Wih, gila. Nah, tapi bisa pakai yang lain juga. Ya, di solve yang paling halus lah. Nih.
Oh ini ceritanya nih hantu werewolf. Wow. Ya seperti itu kira-kira panitia teknik green screen. Kalau untuk pengaplikasiannya sih bisa banyak ya. Ini bisa untuk macam-macam. Paling di sini lagi gue kasih tekniknya. Sebenarnya ini kan tadi Ultra Key dipencet gitu aja udah bagus ya si werewolfnya. Cuman mungkin kalau yang cahaya nggak rata tuh ada si ini nih di pinggiran-pinggirannya kayak nggak halus. Nah caranya gimana? Ini kan ada banyak nih perintilan-perintilannya. Nah kita, gue juga nggak terlalu sering pakai green screen sih. Cuman ya bisa di tweak lah. Ya ada mate clean up. Nggak tahu nih chalk soften apa. Pokoknya gue puter-puter gini jadi lebih hilang dikit hijau-hijaunya ya. Ya udah itu yang dibutuhkan. Itu maksudnya ini untuk ngebersihin biar nggak terlalu kotor atau enggak kalau yang gemuk nih bisa dipakein itu biar terlihat kurus. Cantik. Ya, kira-kira seperti itu guys. Jadi pas lagi dia ada di padang lebih clean gitu. Gitu. Nah, terus kalau videonya gini doang kan boring. Itu gunanya kita kasih namanya keyframe atau bahasa gampangnya ya animasi. Animasi itu apa sih, Bang? Animasi membuat gambar yang diam seperti ini menjadi seru. Gimana caranya? Nah, pertama, tentukan dulu titik sebelum kalian mau ini werewolf gerak. Gue mute aja dulu, ganggu. Oke. Misalnya gue mau gerak pas lagi werewolf-nya habis muncul. Tuing. Nah, terus di sini nih ada gambar-gambar times ya apa sih jam gitulah. Ini dipencet aja nih, tuing, tuing sampai biru posisi nama scale. Rotation juga kalau mau nggak apa-apa ya, kalau mau werewolf yang muter-muter. Aduh, lampu gue mati. Sudah. Kok gue jadi kayak horor. Aduh, gengs. Nah, ini tadi balik lagi ke animasi. Ini ada scale, ada. Aduh. Nah, ini misalnya awal-awalnya si serigalanya kan di sini nih. Di posisi ini nih, yang kayak tadi udah gue atur. Enggak deh, gue maunya di sini deh. Di pojokan sini lah, biar bisa lebih kecil. Wih, gila. Oke, nah gue pengen dalam waktu berapa detik ini, gue mau di sini, dia udah nerekam si pengantennya. Oke, jadi tinggal ini, pokoknya pas lagi tadi lu geser-geser nentuin posisi awal tuh, dia otomatis ke bikin bulat-bulat ini nih. Tuh kan, pas lagi lu geser-geser, ini dia udah kebentuk bulat-bulat. Pas lagi di scaler geser juga dia otomatis ini kayak untuk nunjukin ini posisi pertama dia ada di sini. Seperti itu. Nah, gue pengen posisi keduanya dia ada di sini nih, di abang-abang ini. Oke, gue geser lagi aja. Nah, tapi gue gedein juga biar ngikut. Di sinilah, aduh nggak bisa lagi nutupin gambar. Nah, sini aja deh. Selanjutnya tinggal voila. Wow. Nah, seperti itu, gengs. Itu namanya animasi. Keyframe lah. Sederhananya seperti itu. Ini sebenarnya rotasi juga bisa dia tambah. Misalnya posisi awalnya sini. Terus gue mau di posisi ini dia udah kayak Beyblade. Aduh, alay banget kayak PowerPoint. Ya udah. Kira-kira seperti itu. Nah,
Itu untuk teknik green screen. Teknik yang kedua yang perlu dipelajarin itu teknik split screen. Nah, misalnya nih, oke nih, gue masukin video gue ini kan panjang. Aduh. Getek. Ya, baikkan saja suaranya. Gue mute. Kan kalau di film apa tuh, sesuai reference panitia, film searching yang Facebook nyari-nyari orang ya kayak bentukannya sih kayak tampilan Zoom kalian. Ya, kayak kalau kalian nge-zoom kan ada banyak tuh kotaknya, ada pesertanya, ada 6 orang, 7 orang, kotak-kotak gitu. Nah, sebenarnya itu juga bisa caranya ditumpuk-tumpuk metodenya. Misalnya nih, orang pertama nih lagi cerita dulu, lagi panik nih depan kamera. Wah, gimana nih? Malin Kundang mana Malin Kundang gitu. Terus ada video kedua. Tuing. Nah, tekniknya sih simple ya, pakai efek kontrol. Nah, dikecilin, terus lo susun di atu-atu. Nah, PR-nya ya nyusun atu-atunya itu. Ini for your information, gue habis di endorse sama Canon R5 guys. Jadi kalian pakai Canon-nya. Canda. Nah, kalau mau ada 9 video dalam satu ini ya lo harus nyusun sampai ada 9 biji. Kan kayak PR-nya di situ. Kadang kita juga harus ngitung kan. Misalnya dari kiri ke kanan ini kan 1920, dari atas ke bawah kan 1080. Nah, lo harus ngebagi nih biar kebagi jadi berapa, terserah lo mau ngebagi 22 kah, mau bagi 33. Kalau ini kan jadi kayak nggak seimbang gitu loh. Misalnya scale-nya disama ini. Ini kan 40. Tuh, scale-nya yang kiri 40. Scale yang kanan 40 juga nih, biar sama tuh. Saya tinggal di susun. Oh, aku masih belum cukup. Gue masih mau gambar orang ketiga. Nah, bikinin lagi 40 lagi. Oh, kira-kira sih basicnya seperti itu, guys. Tuh, kalian ada yang mau ditanyain? Sebenarnya sih gampang sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini tinggal dipanjangin, diatur scale-nya jadi 40. Share lagi. No. Nah, terus ini mau hilang satu-satu, tinggal diatur aja. Ini kan tadinya kan sama nih semua nih. Ini masalah layer tadi. Misalnya yang segini. Tuing. Terus hilang. Tuing. Tiba-tiba di sini mau ada lagi nongol. Tuing. Tuh. Nah, terus kalau mau kayak yang tadi gue bilang, mau dianeh-anehin lagi, dikasih transisi biar lebih halus. Nah, terus juga kalau transisi yang lebay-lebay sih bisa pakai ini. Gue sukanya ini bisa nih. Tapi berat. Tuing. Hantu. Jadi komputer gue aja nggak kuat. Nah, itu kan enak tuh. Tuh, aneh. Tuh, ini apaan tuh? Ya, transisi banyak sih. Bisa dicari downloadannya. Ya, seperti itu. Atau mau kayak tadi lagi dianimasiin lagi, dikasih keyframe.
Dinyalain dulu. Terus posisi awalnya gue mau di sini, dari nggak ada, nggak kelihatan itu maksudnya gue bawa keluar layar. Terus pas lagi di sini, gue balikin lagi. Nah, ya kira-kira kayak gitu teknik-teknik dasarnya. Sisanya kan yang ngebuat video bagus atau enggak dari kreativitas kalian, dari ngembangin hal-hal dasar kayak gitu. Oh ya, sampai misalnya nih kalian udah nyusun nih videonya. Udah nih yang iseng dulu lah. Kasih tahu bang. Ini tugasnya color grading nih. Tadinya warna hijau, daun segala macem, yang gua sulap jadi pink. Itu PR. Terus, nih sepatu gua. Pakai teknik yang keyframe tadi, gue puter, terus gue majuin, gue mundurin lagi. Oke, ini ya gue tunjukin apa untuk lagu suara gitu. Misalnya lo udah punya lagu nih, udah punya lagu yang pas. Nah, sebenarnya nggak cukup sih kecepatan untuk editing kayak gini. Nah, ini lagu utamanya tuh baru mulai di yang sini nih. Ini lagu utamanya. Nah, video yang baik itu lagunya cut-to-cutnya ngikutin beat. Kalau kalian mau bikin film itu penting namanya sound design. Sound design itu apa? Jadi biasanya kan kalian kalau bikin film suka nyampah gitu. Kalau ngerekam kadang-kadang ada suara tukang bakso lewat, ada suara motor, suara apa, which is nanti kalian bakal apa ya, dubbing kali, atau kalau misalnya pakai mic suaranya bakal nonjol sendiri. Nah, jadi sound design itu gunanya untuk bikin penontonnya terbawa suasananya ke dalam video itu gitu. Jadi kita ciptakan suara-suara palsu yang nggak ada sebenarnya di dalam video, cuman bisa nunjukin kayak biar ceritanya itu penontonnya masuk ke dunia itu gitu. Misalnya ini kan kalau tanpa lagu kan nggak ada suara nih di sini, bolong. Ini gue matiin dulu suaranya selain lagu. Oke, cuman pas lagi di sini nih gue masukin ini. Nah, cuman kan kurang tuh kayak lampunya nyala. Nah, di sini juga kalau gue nyalain, kan jadi kayak efek lampu nyala cetek gitu, efek suara langkah kaki di ubin, suara langkah kaki kalau di pasir itu juga beda-beda, itu namanya sound design. Gitu. Nah kan garing tuh, kalau kagak ada satu efek lagi yang kurang, nah, baru nyalain. Nah kayak gini juga nih, misalnya tuh kayak klip doang nih, kan maksudnya gue nggak nambahin lampu warna merah ini kan ceritanya kayak polisi, makanya kan gue download nih sound gitu biar ceritanya ya kayak ada polisi. Ini terus di sini
Nah, kalau itu suara pemanis aja sih. Itu kayak andalan gue, suka suaranya kayak gitu. Nah, apalagi kan ini kan keep your eyes on the stars, terus ini ada bintang-bintang, terus kayak pengen untuk ngasih kesan kayak bintang-bintang lah. Terus sama di sini ada ya sound effect ini. Sound effect sih nge-glitch. Nah, kalau nggak ada sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuman kan garing. Jadi ya itu sound design untuk ngebawa si penonton biar lebih masuk ke dalam videonya lagi. Kayak gitu. Tips grading. Grading itu kunci utamanya adalah warna skin tone. Jadi lo mau otak-atik warna aneh-aneh, tapi warna orang jangan sampai berubah jadi kulit orang jadi kayak Hulk, jadi hijau, jadi ungu. Gitu. Asalkan warna apa syarat itu dipenuhi, lo biasanya bakal diterima oleh masyarakat luas. Karena kalau misalnya lo grading aneh-aneh warnanya, terus tiba-tiba orangnya warnanya hijau, lo pasti di komentar pertama adalah kok orangnya kayak Hulk gitu. Itu yang sering gue dapat komentar-komentar. Ya. Jadi di laptop masing-masing brand monitor itu suka warnanya beda-beda. Misalnya lo pakai merek monitor merek LG sama monitor merek Samsung. Kadang monitor yang Samsung itu warnanya terlalu kuning. Jadi pas lagi lo grade otak-atik di HP, terus otak-atik di komputernya Premiere-nya bla bla bla, and then lo pas lagi render masuk upload di Instagram di HP warnanya beda, itu cara ngatasinya sih harus di ini sih, dikalibrasi monitornya. Jadi itu kalau sekitar 150 ribuan gitu. Cuman kalau mau manual pun bisa, caranya biasanya yang paling akurat kan iPhone. Jadi sebelum lu grading banget, lu paling bikin videonya sampai sebentar aja. Habis itu lo upload dulu nih. Terus lo cek nih di iPhone. Nah, terus dari iPhone-nya itu lo bandingin nih sama monitor. Terus monitor gue kekuningan. Itu manual manual kalibrasi. Tapi ya kira-kira disamain lah sama HP-nya. Tapi pasti bakal, meskipun udah sekalibrasi apapun, misalnya dilihat di HP iPhone udah bagus, tapi tiba-tiba orang buka di Xiaomi atau Vivo atau Samsung merek lain, itu warnanya juga kadang-kadang keterangan, kekuningan, terlalu kereng lah kayak gitu. Tetap nggak bisa menyenangkan semua brand sih. Jadi tipsnya dikalibrasi. Kalau mau acuan yang paling bagus ya Apple. Atau kalau misalnya kalian udah punya Mac ya, atau punya Mac teman, lu cobain lihat dulu di Mac-nya teman, ini udah bagus belum? Kalau belum ya udah lu coba kurang-kurangin.